Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak hebat? Berjumpa kembali dengan Wahyu Hidayat, channelnya yang mengupas tentang seputar dunia pendidikan. Untuk kali ini, pembelajaran kita memasuki tema 6, subtema 1, yaitu tentang aku dan cita-citaku. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Let's go! Muatan pembelajaran tematik hari ini yaitu Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya 3.6, mengangkat tentang puisi. Ilmu pengetahuan alam 3.2, mengangkat tentang siklus makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.1, sumber daya alam. Pembahasan pertama tentang puisi. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan emosi, perasaan penulis atau penyair tentang apa yang dilihat, dirasakan, dan dipikirkan menggunakan kata-kata yang indah dan imajinatif. Sedangkan ciri-ciri puisi itu terdiri dari 1. Berbentuk bait. Yang kedua, setiap bait terdiri dari beberapa baris. Umumnya puisi itu 3-4 baris. Yang ketiga, bersifat kiasan, padat, dan juga indah. Yang keempat, majas sangat dominan dalam bahasa puisi. Dan yang kelima, memiliki rima dan irama yang jelas. Dan yang terakhir, terdapat beberapa jenis rima. Contohnya, rima A, AB, ABBA, AAAA, dan BBBB. Nanti Bapak akan jelaskan satu persatu contohnya. Perhatikan bagian-bagian puisi berikut ini. Yang pertama, cita-citaku itu termasuk judul. Kemudian, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat itu dikatakan bait. Nah, sedangkan rima pada puisi tersebut, ambil contoh. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Berarti kan akhiran vokalnya A. Nah, baris yang kedua, tak akan lelah aku mencari ilmu, yaitu baris keduanya huruf vokalnya U. Nah, baris yang ketiga, tak akan aku berpangku tangan saja. Terakhir, katanya vokalnya A. Dan yang baris terakhir yang keempat, demi tercapainya cita-citaku. Nah, bisa kalian perhatikan suku kata yang terakhir cita-cita A, kemudian baris yang kedua ilmu, terakhirnya adalah U, dan yang ketiga saja berarti A lagi. Nah, begitupun dengan baris yang keempat, cita-citaku, U. Jadi AU. Nah, pada saat seperti itu, rimanya dapat kita tuliskan AB. Berikutnya Bapak coba untuk memberikan potongan puisi dan bisa kalian perhatikan rimanya ya, suku kata terakhir ya nak. Belajar giat setiap hari, tanpa jemu tak kenal waktu. Semua kukerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. Nah, untuk rima kita perhatikan. Hari, yaitu akhiran katanya I. Waktu, suku katanya adalah U. Dan hati, akhiran katanya I. Dan cita-citaku, akhirannya U. Jadi, IU. Nah, untuk rima, kita bisa menuliskan yaitu AB. Ya, karena I dan U. Nah, berikutnya jenis rima yang bersajak ABAB. Di karpet berjalan penuh dengan gaya, berlenggak-lenggok seperti putri, berbusana indah tak terperi, membuat semua terpesona. Nah, kita perhatikan kembali ya, gaya akhiran katanya A. Nah, putri akhirannya I, terperi akhirannya juga I, dan terpesona A. Jadi bisa kita tuliskan ABBA ya. Nah, sekarang kita lihat ya, bersajak AABB. Lihat dari suku kata terakhirnya. Inginku memiliki suara merdu agar dapat menyanyikan lagu sebagai hiburan tuk handai tolan dalam sebuah pertunjukan. Nah, perhatikan suku katanya terakhir UU NN. Nah, berarti bisa kita imlahkan, yaitu bentuknya AABB. Nah, sedangkan yang satu lagi bersajak AAAA.
Berarti di terakhir suku katanya itu punya huruf yang sama. Yuk kita lihat. Terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi jadi pilot sejati. Ya kan, akhiran katanya I semua nak. Jadi kita bisa tuliskan A. Setelah kalian memahami sajak yang tadi A, AB, atau ABBA, sekarang kita memasuki menjelaskan makna atau isi yang terkandung dalam puisi. Yang pertama, bacalah puisi tersebut dengan seksama. Berikutnya, bacalah setiap baris yang terdapat dalam bait-bait puisi dengan cermat. Yang ketiga, mencatat hal-hal pokok yang terdapat dalam puisi. Dan yang keempat, susunlah catatan-catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasamu sendiri. Berikut ini ada beberapa cara dalam hal pembacaan puisi yang baik dan yang benar. Pertama, yaitu kejelasan dalam artikulasi dan intonasi. Ya. Yang kedua, ketepatan ekspresi dan mimik wajah. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Yang keempat, menguasai area panggung biar kita nggak nervous, biar kita nggak grogi. Yang kelima, kelancaran dan kecepatan di dalam pembacaan suku kata. Yang keenam, pemenggalan atau jeda harus sesuai dan tepat. Yang ketujuh, mengatur pernapasan untuk nada yang tinggi atau intonasi yang rendah. Dan yang kedelapan, memahami makna dari puisi itu sendiri. Setelah kita memahami tentang puisi, mari kita sama-sama memahami juga tentang siklus makhluk hidup. Siklus makhluk hidup merupakan serangkaian bentuk perubahan yang mengacu pada perkembangan suatu organisme sejak lahir sampai ia mati. Siklus hidup hewan berbeda-beda. Ada hewan yang bermetamorfosis, ada juga yang tidak. Mari kita sama-sama kaji lebih dalam mengenai siklus makhluk hidup. Di dalam siklus makhluk hidup ada yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini tentunya sangat berbeda. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Sedangkan untuk perkembangan itu sendiri adalah sebuah proses menuju kedewasaan dengan perubahan pikiran, emosi, serta kecapaian yang lebih matang. Di dalam siklus makhluk hidup, kita pun mengenal dengan istilah metamorfosis. Metamorfosis dikelompokkan menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Nah, untuk siklus hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah siklus yang bermula dari lahir atau menetas, berkembang menjadi anak dan dewasa. Tetapi bentuknya sama, sedangkan yang berubah adalah ukurannya saja. Contohnya kucing, ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Berikut ini Bapak lampirkan contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya belalang, capung, jangkrik, kecoa, kepik, dan rayap. Setelah memahami contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, sekarang kita memasuki yang sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan perubahan bentuk tubuh hewan yang mengalami dari fase telur, larva, pupa atau kepompong lalu menjadi dewasa. Ya, ini adalah contoh metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu, diawali dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Nah, saatnya kita memasuki contoh metamorfosis yang sempurna. Contohnya terdapat pada hewan katak, kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Mari kita kaji lebih jauh lagi untuk dapat membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, yuk perhatikan pada penampang di monitor kalian masing-masing. Dapatkah kalian membedakannya? Hewan yang satu bernama kupu-kupu, sedangkan yang satu lagi bernama belalang. Untuk metamorfosis sempurna, artinya dia mengalami perubahan bentuk yang satu ke bentuk yang lain dengan berubah wujud atau bentuknya. Sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna, dari telur dia merubah menjadi anakan, kemudian menjadi dewasa, ya, kemudian menjadi besar. Nah, tetapi bentuknya tidak berubah.
Yang berubah hanya ukurannya saja. Semua makhluk hidup yang tadi kita kaji dari awal itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, pengertian dari sumber daya alam itu sendiri adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, jadi sumber daya alam itu berdasarkan sifatnya ada dua, yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tersedia di alam dan dapat dikelola atau dimanfaatkan untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya, hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak lagi jumlahnya. Contohnya, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Jadi, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, kita harus bijak di dalam penggunaannya, sehingga ketersediaan itu akan tetap terjaga. Contoh pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan dari perkebunan yang berasal dari peternakan, pertanian, perikanan, sumber daya alam pariwisata, sumber daya alam pertambangan, dan masih banyak lagi. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya. Silahkan kalian perhatikan dengan teliti dan seksama.